Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Falah Kelurahan Raja Basa Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul kembali, dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabatnya, dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir nanti. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar. Adapun tema pengajian kita pada siang hari ini adalah tentang tata cara berkurban. Berbicara masalah tata cara berkurban, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hukum berkurban itu sendiri. Kurban atau udhiyah adalah menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik sebagai wasilah, sebagai media untuk takurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Takrib disebutkan bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Yaitu sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Ketetapan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah salat dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Bahkan di dalam kitab Minhajul Muslimin disebutkan bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya ada sunnah wajibah. Sunnah yang mendekati kepada wajib. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita pahami bahwa secara umum bagi kaum muslimin yang berkurban merupakan perkara sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan khusus bagi yang memiliki kemampuan dan kelebihan rezeki, berkurban itu dapat menjadi wajib hukumnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yuqarribanna musallana." Barang siapa yang mampu berkurban tetapi tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami, yaitu masjid kami. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 8073. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Berikutnya adalah tentang kriteria hewan kurban. Jikalau kita ingin berkurban, hendaklah kita memperhatikan kriteria hewan kurban yang akan kita gunakan untuk berkurban. Yang pertama, umur hewan kurban. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa tidak sah berkurban dengan hewan yang belum cukup umur. Jika berkurban, hewan yang kita kurbankan hendaklah cukup umur. Bagaimana beliau bersabda, janganlah menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah tua. Bila mana kesulitan untuk mendapatkannya, sembelihlah domba yang telah berusia 1 tahun atau mendekati 1 tahun. Dan disebut tua jika hewan ternak yang telah tanggal giginya. Hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu jemaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama fikih telah merinci tentang kriteria tua tersebut, antara lain, 1 untuk jenis biri-biri jika sudah berumur 1 tahun atau mendekati 1 tahun. 2 untuk kambing jika telah berumur 1 tahun dan telah memasuki tahun kedua. 3 untuk sapi jika telah berumur 2 tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Dan untuk unta jika telah berumur 4 tahun dan telah memasuki tahun kelima. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hewan tidak cacat. Di kriteria yang 2 adalah hewan itu tidak cacat. Hewan yang akan kita gunakan untuk berkurban tidak boleh ada yang cacat pada anggota tubuhnya. Karena tidak sah hewan kurban jika matanya cacat, telinganya robek misalnya, pincang kakinya, kurus, sedang sakit dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Nabi, 4 jenis hewan yang tidak sah dijadikan kurban. Pertama, hewan yang benar-benar cacat matanya. 2, hewan yang benar-benar sakit. 3, hewan yang benar-benar pincang. 4, hewan yang benar-benar kurus sehingga bagian dalam tulangnya tidak bersumsum. Hadis riwayat Abu Dawud. Ibu-ibu jemaah majelis taklim Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, waktu penyembelihan kurban. Menyembelih hewan kurban itu dimulai pada pagi hari Idul Adha setelah melaksanakan sholat Id, itu tanggal 10 Zulhijjah, dan ditambah lagi dengan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan tidak sah apabila menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id atau sholat Idul Adha. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah ia mengulanginya, menyembelih hewan yang baru. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat harus kita perhatikan, yaitu hal yang dimakruhkan jika kita ingin berkurban. Rasulullah bersabda, jika kalian sudah melihat hilal bulan Zulhijjah tanggal 1 dan di antara kalian ada yang berniat hendak berkurban, maka hendaklah ia menahan diri agar tidak memotong kuku, agar tidak memotong rambut dan memotong kuku sampai tiba waktu menyembelih kurban. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima yang harus kita perhatikan, pembagian hewan kurban. Rasulullah bersabda,
Bagaimana artinya? Makanlah, hadiahkanlah, dan sedekahkanlah. Hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 2309. Juga Sahih Bukhari. Nomor hadis 5144. Berdasarkan hadis ini, para ulama menetapkan bahwa hewan kurban dapat dibagi 3 bagian. Pertama, sepertiga boleh dimakan keluarga yang berkurban, sepertiga lagi disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiganya lagi dihadiahkan untuk sahabat, tetangga, dan termasuk orang yang kaya, orang yang mampu. Silakan untuk makannya. Dan jika disedekahkan semua, itu kan lebih baik. Kalau kita mau berkorban, kita sedekahkan semua, itu lebih baik. Karena pada prinsipnya fakir miskin harus didahulukan dari yang lainnya. Atau seperti yang biasa dilakukan, di mana hewan kurban diserahkan kepada panitia kurban. Itu disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang keenam, upah tukang jagal, upah tukang potong. Tukang jagal tidak boleh diberi upah yang diambil dari hewan kurban. Misalnya diberi kepalanya, diberi kulitnya, diberi dagingnya. Di tukang jagal dianjurkan diberi upah dari saku pribadi atau dari infak kaum muslimin. Bagaimana ditegaskan dalam riwayat bahwa Imam Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah memberitahukan, Rasulullah telah memerintahkan aku menyembelih seekor unta dan menyuruhku membagikan dagingnya, kulitnya, dan isi-isi perutnya. Dan beliau melarangku untuk memberi upah tukang jagal yang diambil dari kurban itu sedikit pun. Ali berkata, kami mengupahnya dengan apa yang ada pada kami. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 904. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, jika tidak menggunakan jasa tukang jagal, misalnya dikerjakan sendiri dengan membentuk panitia kurban, maka panitia tersebut boleh menerima bagian daging sesuai dengan bagian kaum muslimin yang lainnya. Jadi boleh panitia itu memakan daging yang diambil dari daging kurban yang dipotongnya. Kemudian yang terakhir, hikmah berkurban. Berkurban adalah salah satu cara untuk kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, telahkah kita mencintai Allah? Nah, untuk menjawab, marilah kita cermin. Untuk menjawabnya, marilah kita bercermin pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk membuktikan cintanya kepada Allah, beliau berkurban 1000 kambing, ditambah 300 sapi dan 100 ekor unta sekaligus. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menuntutnya untuk menyembelih putranya Ismail, beliau pun rela untuk mengorbankannya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal harus kita perhatikan tata cara kita ketika kita ingin berkurban, agar kurban kita itu benar-benar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja perjumpaan kita dalam
pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu dan bagi kita semua. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.